Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakanat bidzikrihil arwah wa tanawwarat binurihil qulub wal afrah. Walladzi rafa'al arifina ila maqamil futuhi wal insyirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi tadzabzabat li mahabbatihi afidatul mushtaqin wartaqat bi asrarihi arwahus sadiqin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام السالكين إلى النور والكمال الذي أشرقت بسنته قلوب الأتقياء في كل حال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والجمال أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Marzuki Mustamar yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengisi musyawarah buku pada malam hari ini. Eh, Nanti kita akan mendengar bersama eh, penjelasan beliau dan eh, terkait kitab Kifayatul Atqiya. Nanti setelah itu teman-teman bisa bertanya secara langsung atau melalui kolom komentar. Jadi silahkan disiapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari eh, founder sekaligus CEO penerbit Turas Pustaka, Bapak Lukman Hakim Arifin. Kepada Pak Lukman, disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, para peserta musyawarah buku penerbit Turas Pustaka, serta teman-teman Rene Turos Indonesia yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita semua dalam acara musyawarah buku Ngaos Kifayatul Atqiya, Kejar Duniamu, Prioritaskan Akhiratmu, yang insya Allah pada malam hari ini kita ngaji bersama Pak Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan bagi Turas Pustaka. Saya selaku founder sekaligus CEO dari Turas Pustaka menyambut dengan gembira, dengan bangga bisa bertemu dengan teman-teman semua dan khususnya dengan Pak Yai meskipun dilakukan secara online. Tema acara kita hari ini sangatlah relevan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani hidup, dalam menjalani kesibukan. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara mengejar ambisi duniawi kita dan atau memenuhi tanggung jawab kita terhadap kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu penting sekali saya kira pada malam hari ini kita bisa lebih memahami bagaimana mengelola kedua aspek ini secara seimbang, secara balance, mengejar cita-cita dan keberhasilan di dunia, tetapi pada saat yang bersamaan tidak melupakan, dan ini yang lebih penting, bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Saya secara khusus ingin mengucapkan matur suwun, terima kasih banyak kepada Pak Yai Marzuki Mustamar. Beliau kita tahu semua seorang ulama, seorang kiai yang kita tahu kiprahnya selama ini, dan alhamdulillah syukur banget kita dari penerbit Turos dan saya secara pribadi meskipun belum bisa langsung bertemu dengan beliau, malam ini bisa bertemu dengan beliau dan mendengarkan nantinya nasihat, masukan dan
arahan gitu ya untuk bagaimana kemudian kita terutama yang di Jakarta ini hidup dengan gegap gempita waktu dan segala halnya bisa tetap tenang, bisa tetap balance sehingga sampai akhirnya kita meninggal nanti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pak Yai dan juga para peserta musyawarah buku Turosian, kami di Turos Pustaka ada dalam payung Reni Turos Group yang terdiri dari 7 penerbitan buku. 7 penerbitan buku. Salah satunya adalah Turos Pustaka. Turos Pustaka ini memang fokusnya lebih ke penerjemahan kitab-kitab klasik, mulai sejak zaman abad ke-8 Masehi hingga abad ke-19-20. Ada juga kita punya Wali Pustaka, fokus ke ulama-ulama Nusantara. Ada namanya penerbit Rene Book, fokus lebih ke penerjemahan buku-buku dari bahasa Inggris, dari bahasa Korea, dan ada juga Rene Kid untuk anak-anak. Ada juga penerbit Rene Luff untuk remaja, dan ada juga penerbit Milestone untuk Civitas Akademika. Semuanya itu dalam rangka kita ingin mendedikasikan diri dan hidup kita menjadi jembatan akses literasi di Indonesia dengan mimpi ingin menerbitkan 100.000 judul tahun 2045. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah, tapi melihat kondisi literasi di Indonesia sekarang, baik di kalangan umat Islam maupun lebih umum, kita merasa kita perlu untuk lebih serius lagi, memperbanyak lagi pilihan bacaan-bacaan buku yang lebih berkualitas. Kami percaya bahwa dengan ilmu, dalam hal ini melalui buku, insya Allah kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengaji seperti ini. Kalau biasanya dulu di pesantren kita ngajinya harus bertatap muka, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, kita semua bisa memanfaatkan ini dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam cara gitu ya, sehingga kita bisa tetap mendapatkan ilmu. Teman-teman, Pak Yai yang saya hormati, marilah kita jadikan kesempatan ini untuk kita saling berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan semoga setiap kata, setiap ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini benar-benar bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Wabil khusus juga kepada Pak Yai dan juga seluruh peserta yang hadir pada malam ini. Ini bukan yang pertama, kita hampir setiap minggu menggelar acara seperti ini dengan pembicara dan buku yang beragam. Jadi mohon kiranya mengikuti medsos kami, Turos Pustaka, Rene Book, dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan akses informasinya. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman atas sambutannya. Setelah ini kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi dari Kiai Marzuki Mustamar. Sebelumnya tentu saya tidak perlu mengenalkan sosok beliau karena tentu kita semuanya sudah sangat familiar, kita sering mengikuti pengajian beliau baik secara langsung maupun melalui YouTube. Beliau saat ini mengasuh pondok pesantren Sabilur Rosyad yang juga didirikan oleh beliau dan juga beliau mengajar di UIN Maulana Malik Ibrahim pada prodi Bahasa dan Sastra Arab. Selain itu, beliau juga banyak menulis buku, salah satunya yang paling banyak dibaca oleh kalangan Nahdiyin terutama yaitu Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat. Begitu. Jadi eh, terkait kitab Kifayatul Atqiya, kita tahu kitab ini merupakan karangan dari Sayyid Abu Bakar Syatok yang memberikan panduan mendalam mengenai keseimbangan hidup antara urusan duniawi dan ukhrawi. Buku ini merupakan syarah dari Nazom Hidayatul Adhkiya karya Syekh Zainuddin Al-Malibari
seorang ulama besar abad ke-16. Buku ini menggali ajaran tasawuf yang menekankan pentingnya menjaga hati dan perilaku dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Kifayatul Atqiya tidak hanya membahas aspek spiritual, tetapi juga aspek praktis kehidupan sehari-hari yang relevan bagi umat Islam. Di tengah arus kehidupan modern yang syarat akan materialisme dan kompetisi yang tidak ada habisnya ini, kita kerap kelimpungan dalam menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, di titik itu, kita memerlukan panduan yang tepat sehingga keduanya dapat berjalan secara beriringan. Atas dasar itulah kami, Turas Pustaka, menerjemahkan kitab Kifayatul Atqiya ini. Salah satu inti utama yang diajarkan dalam Kifayatul Atqiya ini adalah pentingnya memulai hari dengan ibadah yang mendasar. Misalnya membaca Al-Quran setelah sholat subuh, lalu sholat duha. Hal ini tentu bertujuan untuk menguatkan fondasi spiritual kita sebelum menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, Syekh Abu Bakar Syatok juga menekankan pentingnya niat yang tulus dalam setiap tindakan, termasuk dalam urusan duniawi seperti bekerja. Dengan niat yang tepat, aktivitas mencari nafkah ini akan dapat bernilai ibadah. Dan hal ini menyiratkan bahwa urusan dunia dan akhirat seharusnya berjalan berdampingan, bukan terpisah dan saling melengkapi. Selanjutnya kita akan banyak mengeksplorasi tentang hal ini eh, berkaitan dengan tema kita, kejar duniamu, prioritaskan akhiratmu. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan dua hal ini yang sering dianggap sebagai dua hal yang berlawanan. Untuk itu, kepada Al Mukarrom Kiai Haji Marzuki Mustamar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal qurra wal muhaddisin wal usuliyin wal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim ila yaumiddin wa ila arwah jami'il muslimina wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa man awsana wa stawsana bid-du'a khususan wali songo wa usulihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa atba'ihim ila yaumiddin wa ashabil ma'ahidil islamiyah al-muntashirah fi Nusantara wa usulihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa talamidhihim ila yaumiddin wa jami' muassisi Nahdlatul Ulama wa ala muqaddimatihim Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Hadratus Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa Hadratus Syekh Bisri Sansuri wa Syekhihim Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa usulihim wa furu'ihim wa atba'ihim ila yaumiddin wa ila hadainil musannifain Syekh Abi Bakar Syata Ad-Dimyati wa Syekh Zainuddin Al-Malibari wa usulihima wa azwajihima wa dhurriyyatihima wa atba'ihima ila yaumiddin lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana amdun ya kana saya nanti menyampaikannya model pondokan. Saya maknai kata per kata supaya tarkibnya jelas, i'rabnya jelas, lalu pemahamannya benar.
tentu tidak harus selesai. Rumus kita mending banyak tentang sedikit daripada sedikit tentang banyak. Nggak apa-apa dapat sehalaman, tapi yang penting luas, terus kita marem semua. Eh, Seperti juga kiai pada umumnya, kadang ada kalau masalah ada masalah. Nahu sorop, ya dia menerangkan nahu sorobnya. Ada masalah tarikh, mungkin dijelaskan tentang tarikhnya. Apapun yang kira-kira ada manfaat bagi umat, mungkin nanti kami juga akan menyampaikan. Lalu kepada sahib Matba'atit Turos, kami sampaikan terima kasih. Mabruk, mabruk, selamat berjuang terus untuk menyebarkan ilmu, mengkodifikasi ilmu, menyimpan ilmu, dan mengamankan ilmu supaya tidak dipalsukan oleh pihak-pihak lain. Lalu mungkin saya usul kepada pihak Turos, juga pihak-pihak yang lain, mungkin Perpustakaan Nasional, lalu LTN, PBNU, juga yang lain-lain, bahwa karena anak-anak kita lantaran harus sekolah umum, kuliah juga di umum, sementara kita kepingin mereka itu meskipun sekolah umum, tahulah isinya Fathul Mu'in, tahulah isinya Wahab, tahulah isinya Nihayatul Zain. Sementara kalau harus ngaji itu utuh, nggak cukup waktu mereka sambil kuliah di Brawijaya di mana-mana. Oleh karena itu kami usul, dibuatlah tim untuk mentalkhis, membuat ikhtisor dengan bahasa yang mubassatoh, bahasa yang disederhanakan, simpel, nggak usah bertele-tele. Misalnya maaf, Mulassasu Fathil Mu'in. Isinya nggak beda, bahasanya dan apa ini kalimatnya mungkin yang diringkes. Sehingga dengan begitu, nanti anak-anak kita yang nggak sempat ngaji Fathul Mu'in, mereka tahu juga sih isinya Fathul Mu'in. Nah, daripada terlalu gede-gede yang dengan bahasa bertele-tele sulit dipahami, mending nanti kalau mulakhos itu jadi, matan mulakhos di atas, yang dibutuhkan orang NU sekarang itu dalil. Misalnya Fathul Mu'in bilang, pakai Sayyidina bersolawat. Nanti langsung kita tunjukkan hadis Bukhari yang dari Umar bin Khattab itu. Bahwa di hadis Bukhari Umar bin Khattab memanggil Abu Bakar pakai Sayyidina. Memanggil Bilal juga pakai Sayyidina. Yang lebih dibutuhkan itu. Jadi kalimat Fathul Mu'innya sederhana. Hal-hal yang kira-kira perlu diberi dalil, yang di bawah garis, itu kita tulisi dalil. Itu saya yakin lebih anfak untuk anak-anak NU yang di kampus harus berhadapan. Maaf, dengan ikhwan, dengan HTI, dengan macam-macam. Saya kira itu lebih manfaat. Begitu juga nanti ada mulakhos Dzulqarib, ada mulakhos Kena, ada mulakhos Wahab. Itu luar biasa manfaatnya. Ini sekedar usul. Lalu yang kami alami, cetakan kitab yang baru ini banyak salah. Jadi misalnya kita ngaji eh, apa ngaji hadis Jami' Shaghir misalnya, itu dari cetakan yang beda-beda. Itu tulisannya sering beda-beda. Nah, perlu juga dari Turut atau dari Perpustakaan Nasional, atau dari NU, dari Kemenak, itu membuat tim sekian banyak model Jami' Shaghir, dikumpulin semua, ada tim meneliti semua. Lalu ada mahtutot rujukan, ada mahtutot standar yang jadi patokan.
kita sepakat pakai maktutot yang ini. Ini sama dengan yang diajarkan di Lirboyo. Ini sama dengan yang diajarkan oleh Mbah Maimun Zubair dan segala macamnya. Nah, nanti cetakan-cetakan yang nggak sama dengan itu, kita edit. Terus pihak itu harus menyatakan ini sudah selesai ditabyid, diedit, dan ditahkik aman. Nah, umat diberitahukan yang nggak sesuai dengan ini berarti nggak benar. Itu penting sekali karena mereka-mereka yang nggak sempat mondok, nggak kuat nahwu sorotnya, kuat balaghahnya. Mereka nggak tahu kalau tulisan itu salah. Mereka yang nggak biasa ngaji hadis bersanad langsung kepada guru, kadang mereka nggak tahu kalau itu bukan hadis. Saya kira perlu sekali lagi usul lewat Muhammad Pak Turos, kalau bisa itu bisa dilakukan. Wah, Lalu eh, ada lagi, maaf sekali maaf, tahqiq juga takhrij kitab-kitab yang di situ ada hadisnya, yang selama ini belum ditakhrij. Hadis di Kasyifah belum ditakhrij. Hadis-hadis yang di kitab kena Bajuri juga belum ditakhrij. Nah, kalau bisa pihak Turus ini nanti suatu saat menerbitkan kitab Iqna yang semua hadisnya sudah ditakhrij. Bahwa riwayat ini, status hadisnya sebetulnya hasan li ghairi, bukan doif benar. Kenapa? Karena meskipun ada perawi ini yang dia itu lupa hadisnya doif, sebetulnya dikuatkan riwayat lain jatuhnya hadis ini hasan li ghairi. Nah, kayak begitu penting sekali kita ini di dunia kayak begini berhadapan tidak hanya dengan sesama NU, berhadapan dengan yang lain-lain. Sian anak-anak kita di kampus, kalau nggak disangoni kekuatan dalil kayak begitu, mereka bisa hilang tutut angin katut orang lain. Nah, tugas kita untuk menggandoli supaya mereka tetap berahlu sunnah wal jamaah, antara lain perlu kita mentahrijh dalil-dalil yang ada di kitab yang mutadawilah. Kitab-kitab yang selama ini populer dibaca di pondok-pondok. Nyuwun sewu, kita eh, kayak Lubabul Hadis misalnya, banyak riwayat-riwayat yang ada tanda tanya. Eh, Terus Usfuriyah misalnya, ada beberapa riwayat yang perlu ditanda tanya. Ya kita fair mawon bahwa ini hadisnya dhaif. Ya kita tulis hadis. Boleh, nggak apa-apa karena sekedar di Fadhailul A'mal. Merhib wa tarhib, nggak sampai Isbatul Hukmi misalnya. Ini usul kami sebelum kami membaca, menambah PR buat Bang Lukman ini. Punten, barangkali bisa dikerjakan. Penting sekali. Jadi nanti ya, kita Alhamdulillah dapat pencerahan masukan insya Allah, baik. Insya Allah, insya Allah. nanti kita kiai-kiai mati, anak-anak kita meskipun nggak sempat mondok lama-lama, Nggih, mereka masih tahu isinya kitab Ihya. nggih. Tapi rangkuman dari kita Insya Allah. dan sudah ditakhrij, dipilih dalil yang sahih. Kalaupun yang doif, doif itu sekedar nambah-nambahi dalil yang sahih saja. Bukan dalil yang mustaqil lah, bukan. Saya kira begitu, saya akan baca model pondokan. Nggak ngerti ini bahasa Jawa apa bahasa Indonesia ini. Eh, Menawi Gimana ini? double bahasa Indonesia mawon. Indonesia. Oke, Indonesia. Indonesia. Kalimantan Pak Kiai, bahasa Indonesia. Kalau mau Madura ya tak baca Madura. Indonesia aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyara. Segala puji hanya milik Allah, yang mana Allah telah mengistimewakan hamba-hambanya yang terpilih saja. Diberi keistimewaan dengan apa?
taufik, dengan memberi taufik kepada mereka. Taufik itu dari wifkon, kesesuaian, cocokan. Ketika orang diberi taufik oleh Allah, itu orang itu jadinya pola pikirnya, putusannya, ucapannya, tindakannya senantiasa sesuai dengan yang diridhoi Allah. Senantiasa sesuai dengan hukum Allah. Nah, ketika orang itu mikirnya, keputusannya, tingkah lakunya, pijakannya kalau dia jadi pemimpin, senantiasa cocok dengan ridho Allah. Orang itu namanya mendapat taufik. Nassa ibadahul akhyara taufik. Fahasala lahumul izzu wal fakharu. Dengan diberi taufik, maka hasil bagi mereka al-izzu, kemuliaan atau kejayaan, wal fakharu, dan kebanggaan. Wa dan Allah telah menghapus min qulubihim, dari hati para hamba yang terpilih tadi. Apa yang dihapus? Zulmata siwa, gelapnya hati, gelapnya pikiran, dikarenakan ada pihak yang selain Allah. Hati kita jadi keruh, pikiran jadi ruwet, jadi peteng. Itu karena nafsu kita masukkan, pentingan kita masukkan, kemaksiatan kita masukkan, serakan, kepingin kaya raya kita masukkan. Calon cewek cantik kita masukkan ke sini, ruwet jadinya. Nah, kalau kepingin nggak ruwet tetap bening, siwa yang selain Allah itu buang. Pakai rumahnya rumusnya Gus Dur. Mau dikatain kayak apa, mau dikritik kayak apa, nggak usah dimasukin dalam hati. Emang gue pikirin gitu aja kok, repot. Nah, kalau kita bisa bersikap kayak begitu, enak. Dipuji, nggak jadi besar kepala, kita tetap kenceng, tetap lurus, diolok-olok, dihina-hina, tidak sampai marah. Karena nggak kita masukkan ke dalam hati. Sekali lagi, Allah hapus dari hati hamba yang dipilih itu. Apa yang Allah hapus? Zulmatas siwa. Gelapnya hati karena ada selain Allah. Wahubbal akhyar. Ini mestinya akhyar. Bukan akhyar. Nah, ini contoh perlu apa? Turos apa tadi yang usulan saya tadi loh. Buku kayak begini beli dari 50 penerbit atau apa, kumpulin semua, dicek semua. Lalu yang direkomendasikan ini yang benar sudah oleh Turos, mungkin kami nanti termasuk musohiknya, terus itu yang disampaikan ke umat. Yang diterbitkan Turos aman, benar. Ini mestinya aghyar tertulis siar. Wa hubbal aghyar. Dan Allah hapus rasa cinta kepada siapapun yang selain Allah. Ini yang menyebabkan gelap itu begitu. Karena ada rasa cinta kepada selain Allah. Hamba-hamba terpilih, itunya dihapus. Cinta mereka hanya kepada Allah. Kalaupun cinta kepada Rasulullah karena diperintah Allah. Kalaupun cinta kepada ulama karena diperintah Allah. Kalaupun cinta kepada Ahlul Bait karena diperintah Quran. Kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, untuk berdakwah dan taklim ini saya tidak minta upah kepadamu kecuali yang aku minta cintai keluargaku. Illal mawaddata fil qurba. Cinta hanya kepada Allah, walaupun kita cinta kepada yang lain itu dalam rangka cinta kepada Allah. Mengapa cinta harus kepada Allah?
Selain Allah bakal sirna. Kalau bakal sirna, berarti sesuatu itu tidak asli. Kalau bakal sirna, berarti tidak awet, tidak langgeng. Sesuatu itu kalau keberadaannya tidak awet, tidak langgeng, tanda kalau sesuatu itu tidak asli. Cinta kepada selain Allah berarti mencintai sesuatu yang palsu. Dan itu tidak benar. Nyun sewu, nyun sewu. Sebegitu rupa kita mencintai istri misalnya. Nggak taunya kadang malah selingkuh dengan orang lain. Habis. Sebegitu rupa kita mencintai mobil yang baru kita beli. Nggak taunya mobil itu yang menyebabkan kita mati kecelakaan. Kita begitu mendukung atasan kita, kita ciumi tangannya, kita dukung. Nggak taunya atasan kita pula kelak yang akan memecat kita juga. Selain Allah nggak ada jaminan. Maka kalaupun cinta kepada selain Allah, ojo nemen-nemen. Bib habibaka haunan ma, asa an yakuna baridaka yauman ma. Wa abrid baridaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Cinta seperlunya saja. Kita lanjut. Allah hapus dari hati hamba yang terpilih itu, gelap diakibatkan adanya selain Allah masuk dalam hati. Gelap diakibatkan karena cinta kepada selain Allah. Wahabahum, dan Allah pilih mereka. Allah pilih diberi anugerah. Bilhilmi, dengan diberi sifat al-hilm. Hilm itu lapang dada, tidak mudah emosi, tidak gampang membalas, tidak reaktif. Dia kalau ada apa-apa, disalahi orang, disakiti, dia berpikir lama. Jangan-jangan mau tak balas, itu memang kiriman Allah pada saya. Marzuki, saya gerakkan lisan orang lain untuk mencaci maki kamu. Kalau kamu ridho legowo ikhlas, maka akibat dicaci maki kamu ikhlas, dosamu tak hapus sekian. Nah, orang yang mengerti dengan caci makian dosanya terhapus, tentu salah kalau marah. Wong dosanya dihapus kok malah marah. Nah, dicaci maki itu kadang cara Allah untuk mendadar kita, untuk mengkader kita, supaya benar-benar menjadi matang. Enggak mungkin besi bisa menjadi pisau, alat yang baik, indah, tajam, tanpa ditempa. Nah, barangkali kita diolok orang, atau mungkin zaman suatu saat bukan dipecat sih, ya diberhentikan lah. Ya, jangan sampai disikapi terlalu reaktif, apalagi mereaksi negatif. Siapa tahu itu ada hikmahnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Orang yang halim dianugerahi sifat hilm oleh Allah itu seperti itu. Jadi dewasa banget, mentalnya matang banget. Wal ilmi juga dianugerahi ilmu. Wassafa min sairil aqdar, dan dianugerahi bening, jernih. Sofa yasfu sofaan, bening jernih. Bening dari apa? Min sairil aqdar, dari hal-hal yang keruh, yang lain-lain. Maaf, royoan jabatan itu keruh. Jarang sekali orang memperoleh jabatan dengan cara yang clean dan bening. Biasanya menang dengan cara yang nggak bersih juga. Nah, wali-wali hamba terpilih yang dipilih Allah tadi,
Mereka dijauhkan dari itu semua. Wassalatu wassalamu ala man tawwajahullah bitajil waqar. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahu yang mana Allah memberikan mahkota kepadanya. Bitajil waqar dengan mahkota berupa kemuliaan. Waqar nanti ikut wazan fa'ala yufa'ilu muktara yuwakiru. Laisa minna malam yarham soghirona walam yuwakir kabirona. Bukan golongan kami orang yang tidak punya kasih belas kasih sayang pada yang lebih muda, lebih kecil, dan tidak memuliakan pada yang lebih tua. Walam yuwakir. Toro yuwakiru di sini wakor. Kemuliaan. Muhammad yang Allah memberinya mahkota dengan mahkota kemuliaan. Maksudnya kemuliaan yang diibaratkan seperti kota. Kejayaan, kemuliaan, kehebatan. Itu sebetulnya diawali satu dengan tidak punya cacat moral. Orang kalau di tengah-tengah masyarakat, jadi orang yang track recordnya bersih, di tracking bersih, nggak pernah punya cacat moral. Di ketakmiran nggak pernah salah. Di intern keluarga nggak pernah salah. Di lingkungan masyarakat nggak pernah salah. Sekian tahun mondok di tracking nggak pernah salah. Sekian tahun sekolah kuliah di lingkungan sekolah kepada teman, kepada guru, kepada dosen nggak pernah salah. Sungguh orang yang nggak punya cacat moral inilah orang yang benar-benar wibawa dan mulia. Siapapun akan sungkan, akan mengkritik, akan mengelolok, akan menjatuhkan, nggak bisa. Dijatuhkan apanya? Wong dia kalau di tracking, track recordnya bersih, punya cacat moral. Mulialah kita dengan akhlakul karimah. Mulialah kita, wibawalah kita, tidak harus wibawa dengan jabatan, tidak harus wibawa menunggu kaya, tidak harus wibawa menunggu tua, tidak harus wibawa menunggu pinter. Wibawalah dengan akhlak. Nabi bersabda, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum wal yasa'hum minkum husnul khuluqi wa bastul wajhi. Kamu nggak bisa menaklukkan hati orang mengandalkan duit dan kekayaanmu. Nggak bisa. Upayakan hati orang tertarik padamu, simpati padamu, teluk kepadamu, kena akhlakmu. Dan kalau barangkali kaya karena loman, karena dermawan. Itu yang nanti orang akhirnya benar-benar lakor. Mulia. Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberi mahkota dengan mahkota kemuliaan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak sekali lagi, akhlak. Jangan punya cacat moral. Kita semua kalau pernah salah, segera minta maaf, segera mengklarifikasi kepada publik, dan bersumpahlah demi Allah tidak akan mengulangi hal itu lagi. Sehingga kalau suatu saat ada yang men-tracking melihat kesalahan kita, kesalahan itu sudah sudah tertabayun dengan klarifikasi dan kita minta maaf. Ingat anak cucu, kalau kita pernah punya perilaku tidak baik, korupsi, nyolong, dan segala macamnya, kan masuk di medsos. Nah, kejam sekali yang namanya jejak digital itu. Bisa jadi cucu kita 50 tahun ke depan. Mereka mungkin jadi ulama, hafid Quran,
mendirikan pondok, kitabnya sak pirang-pirang, tapi orang yang akan menjatuhkan cucu kita yang alim itu men-tracking ini orang tuanya siapa? Siapa? Di-tracking track. Sama di situ. Itu dulu kakeknya koruptor. Itu dulu kakeknya main perempuan. Kalau sampai kita catat moral dan anak cucu menanggung kesalahan kita itu berat sekali. Mereka sudah alim pun masih sulit mendapat kepercayaan karena orang tuanya, kakeknya punya catat moral itu. Sekali lagi, mulia itu karena akhlak. Perkara ditambah mulia karena jabatan, karena pinter, ya monggo lah. Itu tambahan. Tapi intinya karena orang itu. Wa inna kala ala khuluqin. Mohon para pemerintah hati-hati dengan moralitas. Kami dari militer kami ini, bangun pondok, kami nggak mau minta-minta. Bagi kami, malulah. Bagi kami kalau sampai minta-minta ke siapapun termasuk ke pemerintah. Bangun pondok minta-minta. Itu harga dirinya di mana? Kemuliaannya di mana? Wong Blitar lek ngarani iman raiku mas. Mending nggak dapat duit tapi nggak kehilangan rai. Harga diri. Daripada dapat duit tapi kehilangan rai. Wakor itu luar biasa mas. Harus kita pertahankan mas. Kemuliaan karena moral. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawwara biwujudihi jami'al aktar. Dan Allah terangi dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah terangi? Jami'al aktor, semua penjuru dunia. Kalau sekarang ada kampus di Barat, itu karena dulu di Barat ada Islam di Spanyol. Ada Ibnu Sina, ada Al-Jabiri, ada Ibnu Rus, dan ada ulama-ulama lain, ada Al-Ghazali. Membuat proyek besar gerakan ilmiah. Mulai filsafatnya, sainsnya, teknologinya, segala macamnya. Lalu orang Barat mengambil ilmu itu terus menghancurkan Islam di Spanyol. Tapi Islam di Spanyol mereka hancurkan. Setelah ilmu dan teknologinya mereka ambil. Lalu mereka mendirikan Renaissance dulu. Ada kebangkitan ilmu, kebangkitan teknologi Barat yang sampai sekarang itu. Mendirikan pabrik, mendirikan laboratorium, penelitian, dan segala macam. Dunia menjadi terang. Terang dengan ilmu, terang dengan sains. Itu bermula dari Spanyol Islam. Spanyol Islam bermula dari sebagian dari dinasti Umayyah yang tidak ikut terbunuh oleh gerakan awal Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah. Mereka melarikan diri ke sana. Dan tentu itu rentetan terusan dari khilafah Islam dari diutusnya Rasulullah SAW. Dengan mengutusnya Nabi, dengan wujudnya Nabi, Allah terangi seluruh alam ini. Kalau kita bangsa Indonesia bisa melepaskan diri dari gelapnya kemusyrikan, kalau kita bisa melepaskan diri dari gelapnya kedoliman, seratan, itu semua karena ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini jadi terang, ini jadi terang. Itu karena wujudnya Nabi Muhammad SAW. Nawwara biwujudihi jami'al aktor. Allah terangi dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW seluruh wilayah ini. Seluruh daerah jadi terang itu karena Nabi Muhammad SAW. Sampai diakui atau tidak, hidup jadi tertata dengan baik. Sistem sosial bisa tertata dengan baik. Itu nggak bisa lepas dari Nabi Muhammad SAW. Dulu ada Ibnu Battuta, lalu orang Barat mengenal apa ini peta-peta.
Kemudian Bartolomeus Dias macam-macam berdasar peta dari Ibnu Battuta itu timur. Terus akhirnya jadi kayak begini ini. Ini jadi kayak begini ya karena Nabi Muhammad. Dulu ada Ibnu Khaldun yang banyak menulis tentang sosiologi dan segala macamnya. Dulu ada Al-Mawardi yang banyak menulis tentang bagaimana membentuk negara, menata pemerintah, bagaimana mengukur hak atasan, hak rakyat, dan segala macamnya. Akhirnya jadi tatanan dunia modern kayak sekarang ini. Itu berawal dari ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Battuta, ada Al-Mawardi, ada Ghazali, ada yang terus ada juga maaf Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain. Nah, itu semua tentu membawa ajaran Nabi Muhammad SAW. Nawwaro biwujudihi jami' al-aktor. Allah terangi lantaran wujudnya Nabi Muhammad seluruh penjuru dunia ini. Siapa sih? Sayyidana. Ini badal ya. Yakni junjungan kita. Muhammadan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini jer ya, keliru saya. Sayyidina Muhammadin al-hasi ala ta'atil karim. Yang senantiasa mendorong, mensemangati, memotivasi, saya khutsu. Mendorong, mensemangati, memotivasi umat ala ta'atil karimil ghaffar. Supaya senantiasa taat kepada Allah Al-Karim yang maha pemurah, Al-Ghaffar yang maha pengampun. Al-Karim ada dua kemungkinan makna. Kalau Al-Karim dari masdar Al-Karim, maknanya zat yang maha pemurah. Al-Karim itu tanpa diminta pun memberi. Itu namanya Al-Karim. Ada juga dermawan itu memberi setelah diminta. Tapi kalau Al-Karim saking dermawannya tanpa diminta pun memberi. Ada juga Al-Karim dari masdar Al-Karom. Maknanya kemuliaan. Al-Karim berarti zat yang maha mulia. Al-Ghaffar yang maha mengampuni dosa. An-nahi anittiba'il hawa wan nafsi. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mencegah jangan mengikuti kesenangan hawa nafsu. Al-hawa masdarnya hawiya yahwa hawan. Kesenangan tapi beda dengan ahabba. Kalau ahabba yuhibbu, bahasa Inggrisnya to love, mencintai yang memang benar-benar ada rasa cinta. Rasa cinta yang ingin memuliakan. Rasa cinta yang ingin menjaga. Rasa cinta yang tidak ingin ada duanya. Itu to love. Mahabbah, ahabbah. Nah, kalau hawiyah wa hawan, itu rasa senang, dan itu nafsu. Lalu kepingin segera mencium. Senang yang pelampiasannya itu maaf-maaf untuk kesenangan nafsu, puasa nafsu. Itu maknanya sama-sama senang kalau dalam bahasa Jawa, tapi beda. Mungkin erot dalam bahasa baratnya. Ya, apa erotnya? Erotis. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsi mengikuti keinginan nafsu. Wasyaiton mencegah mengikuti keinginan setan. Wa kulli dharrin dan mencegah dari segala yang mudarat. Itu Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi dan semoga salawat salam terlimpah kepada keluarga Nabi.
sadah yang mereka bergelar sayyid-sayyid. Al-Athhar yang suci-suci. Memberi gelar sayyid untuk anak cucu Nabi itu terilhami dari hadis Nabi Hasan wa Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Imam Hasan dan Imam Husain itu sayyidnya pemuda-pemuda surga. Sayyid jamaknya sadat. Dijamakkan lagi sadat. Itu. Sebutannya yang dari Nabi untuk anak cucu Nabi disebut sayyid. Jamaknya sadat. Lalu diberi sifat al-athhar yang suci. Itu terilhami dari firman Allah wa yutahhirakum tathira. Allah benar-benar ingin mensucikan kamu. Tahhara yutahhiru. Ini athhar. Nah, kalau saya boleh saya matur, seiring berjalannya waktu, sekarang hijriahnya sudah 1446 hijriah. Maka sangat mungkin garis anak cucu Rasulullah SAW itu dimasuki orang luar yang bukan garis keturunan Rasulullah ini. Lalu jadinya tidak murni, jadinya tidak suci. Padahal semangat Quran ingin mensucikan. Wa yutahhirakum tathira. Nah, barangkali ada nasab-nasab luar yang bukan nasab keturunan Rasulullah SAW ikut dimasuk-masukkan ke situ, maka sangat masuk akal dan sangat realistis. Lalu perlu dilakukan pembuktian, dilakukan kajian. Hasilnya benar, biar benar-benar murni turunan Rasulullah SAW, bukan campur-campur, bukan pula diduga keturunan Rasul, ternyata bukan. Waktunya ini sudah 1446 tahun. Bukan waktu yang pendek. Waktu yang tidak mudah lagi klaim bahwa fulan-fulan keturunan Rasulullah SAW. Terlebih ada data buku nasab yang berbeda-beda. Buku nasab ini mengatakan kelompok fulan ini keturunan Rasul. Buku nasab yang ini mengatakan kelompok fulan-fulan ini bukan keturunan Rasul. Nah, mana yang benar? Perlu dikaji secara seksama, kumpul semua, syukur difasilitasi negara, undang semua pihak yang punya keahlian di situ untuk mengeklirkan mana buku nasab yang benar, mana buku nasab yang salah. Supaya nanti benar-benar wayutahhirukum tathira. Tahar. Anak cucu Nabi yang suci murni, bukan kecampuran nasabnya orang-orang lain. Lalu intern teman-teman Arab yang ada di Malang, yang kami di Malang, intern mereka itu kadang juga beda. Bilang ini bukan keturunan, ini bilang ini bukan keturunan. Nah, kami yang bukan Arab itu yang nggak ngerti apa-apa. Kami ikut yang ini, nggak usah ngaku itu keturunan, jangan-jangan itu keturunan. Kami ikut ini, nggak usah bilang ini keturunan, jangan-jangan ini keturunan. Nah, jadi menurut kami perlu kumpul, melakukan kajian secara serius, secara valid, secara akurat, pakai fakta, pakai pembuktian dan macam-macam, biar semuanya menjadi clear.
wa alihil athar, keluarga Nabi yang suci campur-campur. Dan nyuwun siapapun jangan merasa dirugikan, jangan tersinggung kalau ada kajian seperti ini. Ini kepentingan kita umat Islam. Kita itu dituntut bermahabbah pada keluarga Nabi. Nah, kalau nggak dilakukan pengkajian sampai murni, sekali lagi, terlanjur kita mahabbah sebegitu rupa, ternyata bukan. Terlanjur kita nggak mahabbah, ternyata iya, turunan Nabi. Jadi, nah, untuk mencapai tahar, saya kira saya sangat menerima kalau kajian itu diperlukan. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang selama ini kita anggap keturunan, terus terbukti tidak, terus dampaknya kayak apa? Malah baik. Sebab kalau keturunan Nabi benar, itu nggak boleh terima zakat. Nggak boleh terima sedekah. Nggak boleh minta-minta. Harus jaga marwah. Harus jaga martabat sebagai status keturunan Rasulullah SAW. Nah, kalau nggak jelas, kita memberi sedekah, jangan-jangan keturunan Nabi, salah dong. Kita memberi zakat, jangan-jangan dia keturunan Nabi, salah dong. Supaya kami nggak salah dalam memberi sedekah atau zakat, maka kami butuh data clear. Ini keturunan, ini bukan. Terus misalnya saya selama ini merasa jadi keturunan Nabi. Lalu setelah kajian itu ternyata bukan. Ya nggak usah sakit hati. Nggak usah kecewa. Sebagai muslim malah senang. Alhamdulillah. Daripada nama saya dipaksakan ditulis di situ. Turunan Nabi menjadi tidak suci, tidak murni. Mending tanpa nama saya. Tapi keturunan Nabi jadi suci, jadi murni. Daripada dipaksakan nama saya ditulis di situ. Turunan ini menjadi ruwet. Wa alihil adhar. Ini tambahan dikit tentang wa alihil adhar. Kait dengan isu-isu akhir ini, bukan kami mengisbat atau menafikan siapa. Itu bukan domain kami. Tapi bahwa kajian itu perlu, penelitian itu perlu, pembuktian itu perlu untuk kebutuhan itu semua. Dan yang tidak kalah penting, dari itu semua, kami misalnya, ada fulan yang sudah mengupload daftar nasabnya. Kemarin kami baca, saya tak sebut, fulan bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, sampai Rasulullah. Lalu kami cermati, ternyata ada minimal ada 2 titik di daftar nama bin fulan sampai Rasulullah itu. Titik pertama, itu setelah dicek di buku nasab, kitab nasab. Kelahiran si anak itu lebih dulu daripada kelahiran bapak. Artinya meskipun sudah punya catatan buku nasab, catatan nasab kayak begitu, ternyata masih perlu di tracking. Belum ada jaminan itu pasti benar. Nyatanya ada 2 titik masalah. Satu, tercatat kelahiran anak lebih dahulu daripada kelahiran bapak. Titik kedua yang muskil, itu tahun kelahiran anak dan kelahiran bapak hanya terpaut 3 tahun. Apa masuk akal? Anak umur 3 tahun punya anak. Dan segala macam. Saya kira namanya kajian tetap nggak ada salahnya. Kajian itu tetap penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabihil kamalatil abror. Dan salawat salam semoga terlimpah kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-kamalati, orang-orang yang sempurna. Kamalah itu jamak dari kamil.
kamilun kamilani kamiluna wa kummalun wa kummalun wa kamalatun. Al abror, orang-orang yang baik-baik. Salatan wa salaman, benar-benar salawat dan salam. Nahuzu, yang mana kita bisa meraih bima lantaran bersolawat salam itu. Meraih apa? Ulal maqasid, semua maksud dan tujuan. Wal autor, jamak dari wator, dan meraih berbagai hajat. Wa ghufrana dzunub, dan meraih ampunan dosa-dosa. Lana, ampunan untuk kita, wali aqaribina, dan ampunan untuk kerabat-kerabat kita, walil badi, dan ampunan untuk mereka yang badui, berarti warga yang di pedalaman, yang di desa-desa, badui, badin. Wal khuddor, dan warga yang ada di perkotaan. Khuddor itu jamak dari hadir. Dalam bahasa Arab ada istilah al-hadir wal badi. Hadir itu orang yang ada di perkotaan, jadi orang yang ada di pedesaan, di pedalaman, badawa. Nah, karena di perkotaan itu kehidupannya lebih kompleks, hubungan antar masyarakat lebih kompleks, permasalahannya, problemnya lebih kompleks, lalu interaksinya juga lebih kompleks, maka orang hidup di perkotaan memerlukan kesadaran tentang keseimbangan hak dan kewajiban terhadap orang lain. Perlu saling menghormati, perlu wawasan teposeliro, perlu wawasan saling menghargai, perlu teknologi, tidak bisa mengandalkan sawah, tidak bisa mengandalkan tanaman kek. Mesti harus memaksimalkan potensi ini dan skillnya. Nah, rata-rata orang kota itu dari dulu seperti itu. Sehingga disebut hadir, hadir dari masdar hadoroh, peradaban. Orang yang berperadaban. Itu masdarnya hadoroh, isim fa'ilnya hadir atau mutahadir. Nah, kita yang nggak melek teknologi, nggak ngerti HAM, nggak ngerti saling menghargai, masih model-model semau gue, saenake dewe, ya kelihatan banget kalau dia itu nggak peduli dengan orang lain. Terbiasa bengok neng alas, model badawah, model desa. Orang yang seperti itu nggak usah ke kota ngeruti. Silahkan Anda ke kota ketika Anda siap menjadi hadir dan mutahadir. Apa? Orang yang memang sudah berperadaban. Wawasan oke, tentang HAM oke, tentang aturan untuk mengatur kehidupan bersama oke, teknologi juga oke. Nah, kalau Anda ke kota punya bekal itu, maka Anda bisa eksis di kota. Orang kota dari dulu disebut al-hadir. Masdarnya hadoroh. Orang desa disebut badi. Masdarnya badawah, badui. Doa ini maksudnya ampunan dosa baik bagi orang perkotaan yang lebih modern, juga bagi orang pedalaman. Amin Allahumma. Sambung dikit. Amma ba'du fayaqulu khadimu talabatil ilmi Masjidil Haram. Mengucaplah si khadimnya para santri. Talabah itu jamak dari talib. Kamil kamalah talib. Talabah. Nelayan. Kalau di Jawa pengasuh. Mengasuh para santri di Masjidil Haram. Katsirud dzunub, yang dia itu mengakui banyak dosanya.
Wal asan sama banyak dosa. Rajil ghufran mir rabbih. Orang yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Tuhannya. Dil atau Tuhan yang maha memberi. Siapa sih si khotim ilmu itu? Abu Bakrin Ibnul Marhum Muhammad Sato Dimyati. Ini juga pengarang I'anatut Talibin. Mustafa semoga memperlakukan dengan lemah lembut, latif, kasih sayang maksudnya. Allahu Allah bihi terhadap Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Wal muslimin juga kepada seluruh umat Islam. Wal muslimin itu ataf kepada bihi. Kalau baknya disebut bihi wabil muslimin. Dan boleh begini ini, isim dohir diatofkan kepada isim domir tanpa harus mengulangi huruf jernya. Apa dia mengucap titik dua, fatalaba minni, benar-benar meminta kepadaku. Siapa yang minta? Wa'dul ikhwan, sebagian dari teman-teman. Sebetulnya murid-murid biasaan kiai-kiai Jawa menyebut murid santri itu Kang. Santrinya muridnya itu disebut Kang. Mas, itu. Sana menyebut ikhwan. Di zaman Nabi, murid disebut sahabat. Sahabat. Zaman Imam Madhab, murid juga disebut sahabat. Sahabu Syafi'i, sahabu Malik, sahabu Abi Hanifah. Sejatinya mereka murid. Tapi supaya interaksi antar Imam Syafi'i dengan murid-murid itu nggak ada kesungkanan. Maka Imam Syafi'i dicontohi Rasulullah SAW membuat pola hubungan interaksi yang tanpa jarak. Sehingga seakan-akan sahabat dengan Nabi itu hanya seperti tutor sebaya. Imam Syafi'i dengan muridnya, sahabat, seakan-akan hanya seperti tutor sebaya. Namanya tutor sebaya bukan atas bawah, tapi menyamping. Belum paham, nanya nggak sungkan. Kalaupun dianggap gurunya salah, kalaupun mungkin mengkritik juga nggak sungkan. Namanya juga teman diskusi, tutor sebaya. Dengan begitu akan menghasilkan kesimpulan ilmu yang lebih fair, yang lebih objektif daripada hanya satu pihak model doktrin mau nggak mau ya begini, nggak mau kafir. Dengan model begitu. Kalau model begitu pertama nggak dicontohkan Nabi. Yang kedua kalau sampai gurunya salah ngomong, murid ini mau nggak ngomong itu gurunya salah. Mau ngomong juga nggak enak. Karena selama ini hubungannya atas bawah. Nah ini masuk ini menyebut murid ikhwan. Oh konco, pan. Di Blitar masih juga kang. Jadi enak itu. Makan bareng dengan Mbah Yai biasa. Aslahallahu li walahul hal. Aslaha. Semoga memperbaiki Allahu Allah buat saya. Walau juga buat teman yang minta saya ngarang ini. Hal-hala memperbaiki keadaannya. Wasyakna sama keadaan. Apa yang diminta oleh sebagian ikhwan? Maf'ulnya ini. An aktuba syarhan latifan. Meminta agar aku menulis kitab syarah yang tipis saja. Tidak usah gede-gede. Syarah alal qasidah al-musammati bihidayatil azkiya. Syarah terhadap qasidah tentang tasawuf ini. Yang mana qasidah? Qasidah itu kumpulan syair-syair tentang konteks apa, tema apa, itu namanya qasidah. Yang mana qasidah itu diberi nama Hidayatil Azkiya ila Tariqil Aulia. Karangan siapa? Yang Arif Billah, karangan Al-Arif Billah Syekh Zainuddin
Ibnu Syekh Ali Ibnu Syekh Ahmad Al-Ma'bari Al-Ma'bari al-Asli Syafi'i al-Madhab rahimahullah. Kadang ada yang mungkin salah paham, dikira ini karangannya Said Ahmad Zaini Dahlan. Ternyata ini karangannya Syekh Abu Bakar Sato mensarai kitab karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimah semoga merahmati kepada Al-Arif Billah Syekh Zainuddin. Allahu Allah wa amaddana, dan semoga Allah memberikan bantuan kepada kita, madad imadadihi, dengan bantuannya. Mustamilan, syarah ini akan mencakup, mengandung ala bayani ma'aniha, penjelasan tentang makna-makna qasidah tersebut, wa i'rabi mabaniha, dan i'rab tentang bina-bina atau tarkibnya qasidah itu. Dipenuhi apa enggak permintaan teman ini? Fa'ajabtuhu, maka aku penuhi permintaan teman itu. Masdarnya ijabah. Ajabah yujibu, ijabah. Wa in kuntu mastu ahlan lidzalika. Meskipun sejatinya saya adalah layak, expert, sudah ahli untuk melakukan pensarahan. Ini orang dulu tawadhu, andap alim koyok ngono, masih ngomong saya bukan ahlinya mas. Kalau sekarang pakai S1 wis menyerang profesor doktor. Roja'an andarijal, kenapa saya kok berani-beraninya menulis syarah padahal nggak punya keahlian? Karena berharap supaya saya bisa termasuk ahli hati kalmasalik, supaya saya termasuk orang-orang yang ahli di jalan itu. Apa? Di jalan ilmu, baik tasnif maupun sekedar membuat syarah maupun sekedar membuat catatan. Dan sekarang kita semua insya Allah sudah masuk kategori orang yang ahli ada di jalan itu. Karena kita sedang membaca, meskipun untuk keliru-keliru barang. Wa ma ahsana qaula man qala, duhai, betapa bagus, betapa indah ucapan orang penyair yang berucap, fatasabbahu illam takunu mithlahum, innat tasabbuha birrijali falahu. Fatasabbahu, tiru-tirulah kamu. Bukan pengarang, tapi tiru-tiru kayak pengarang. Bukan kiai, tapi pura-pura baca kitab kayak kiai. Apa-apa tiru-tiru. Fatasabbahu, tiru-tirulah kamu. Illam takunu mithlahum, jika kamu tidak bisa seperti mereka persis. Kenapa? Inna tasabbuha, sungguh upaya meniru-niru, rijali, meniru para tokoh-tokoh besar, falahun, jalan menuju sukses. Sampean kalau nggak percaya, ingin punya gaya tulis kayak Imam Ghazali, wes moco kitab Ihya khatam ping 50 sampai setengah hafal. Nanti sampean cara menulis kalah, menulis ilmu kayak bahasamu nggak jauh-jauh kayak Imam Ghazali. Itu inna tasabbuha rijali falah. Sungguh salah satu jalan sukses itu awal dengan cara meniru, imitasi. Ya nggak apa-apa. Anak kecil niru-niru ibu bapak suwe-suwe juga bisa ngomong. Saya tiru-tiru Ki Masuki Mahfud, lama-lama juga tetap nggak bisa seperti kayak Ki Masuki. Ya dikit-dikit lah. Ini sekedar
permulaan saya kira begitu. Moga-moga ada manfaatnya. Sekali lagi, gerakan ilmu penting, kitab-kitab salaf kayak begini harus kita jaga. Jangan ada tangan-tangan jahil ikut mencetak, ikut menulis, akhirnya menjadi salah. Nanti kelak umat akan bingung. Maka mungkin usulan kami diterima. Alhamdulillah ya khair. Saya sangat terima kasih. Jadi sekali lagi ada tasghih, ada talkhis, terus ada menulis footnote tentang dalil-dalil dan ada tafsir pensederhanaan bahasa. Suatu saat barangkali ada kitab Ihya 4 jilid, tapi jilid pertama hanya 100 halaman, 100 halaman. Betapa luar biasanya membaca 100 halaman kayak Ihya satu jilid itu. Sekian, kurang lebih mohon maaf, nggak tahu kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Marzuki Mustamar atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Ini tadi baru mukaddimah teman-teman, tetapi penjelasannya sudah seluar biasa itu. Ini kebetulan ada 120-an orang Kiai yang bergabung bersama kita dan ini sangat antusias untuk menyimak pengajian ini dan sudah ada beberapa yang mengangkat tangan untuk bertanya. Untuk itu saya persilahkan kepada pertama-tama Mas Deden Hidayat. Silahkan on mic dan langsung sampaikan pertanyaannya. Singkat saja kalau bisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu sama Kak Hadi. Biasanya ketemu di YouTube, tapi alhamdulillah bisa bertatap langsung melalui Zoom ini. Gitu. Mungkin ada sebuah pertanyaan Kak mengenai amalan gitu ya. Nah, menurut Kiai gitu ya, seberapa penting sih kita untuk memperbaiki amalan hati kita, khususnya di zaman sekarang kaum muda itu banyak godaannya gitu, para pemuda itu. Mungkin dari Kiai ada tips ataupun amalan khusus bisa kami para pemuda khususnya bisa menjaga amalan hati. Oh iya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung. Terima kasih. Satu yang nggak boleh kita tinggalkan itu kewajiban sholat. Akan lebih baik kalau senantiasa berjamaah. Itu luar biasa dampaknya dunia akhirat. Rezeki bisa lancar itu karena menjaga sholat. Iman semakin kuat karena menjaga sholat. Terhindar dari fahisah kemungkaran karena menjaga sholat. Lalu amal-amal yang lain diterima Allah, dosa-dosa yang kecil-kecil diampuni, berawal dari menjaga sholat. Lalu kalau kita berkeluarga, anak-anak jadi soleh-soleh, mudah sekali anak diarahkan kepada yang baik-baik, menjadi anak soleh-soleh. Itu juga dari berawal orang tuanya menjaga sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintah, didik, ajari, biasakan seluruh keluargamu untuk senantiasa menegakkan sholat. Kalau itu Anda lakukan, kata Allah, nahnu narzuquk. Kami akan curahkan rezeki padamu. Pertama-tama sholat harus beres. Kedua, seperti kami tadi katakan, jangan punya cacat moral. Kalau punya orang tua, berbaik-baiklah pada orang tua. Kalau punya bule, bude, pakde, berbaiklah pada sanak famili. Kalau punya saudara, adik, kakak, emas, berbaik-baiklah pada semuanya. Kalau punya teman di pabrik, berbaiklah pada teman, pada atasan.
kepada siapapun. Upaya dimanapun senantiasa baik, harum, nggak punya cacat moral, nggak pernah menipu, nggak pernah ngemplang utang, nggak pernah khianat, nggak pernah berbohong. Sungguh itu modal yang ternilai saat kita kesulitan. Suatu saat kita kesulitan, kita minjam duit ke teman ini loh, mereka nggak ragu meminjami kita. Karena dari dulu mereka tahu karakter kita, memang senantiasa menepati janji. Mereka tahu karakter kita full amanah, full jujur. Yang repot itu sudah nggak punya duit, nggak punya modal, rugi, lalu sudah kehilangan kepercayaan dari yang lain-lain. Habis sudah. Pertama, jaga sholat. Yang kedua, jaga akhlak. Terus yang ketiga, nyun sewu. Yang istiqomah. Punya pekerjaan apa, tukang cukur misalnya. Yang penting istiqomah. Jualan gorengan, yang penting istiqomah. Kerja di pabrik, jangan gampang demo, jangan gampang terus kepingin pindah ke pabrik lain, meskipun di pabrik lain itu mungkin gajinya lebih tinggi. Mengapa? Mending kita itu istiqomah di pabrik yang lawas, dengan atasan kita baik, keluarga, dengan teman kita baik, keluarga. Nah, kalau di pabrik yang meskipun gajinya nggak terlalu tinggi, kita baik jadi istiqomah di situ. Rezeki itu datang tidak hanya dari gaji. Ada namanya juga orang baik, nanti teman selamatan kita diundang, berkat. Berkat itu rezeki juga. Lalu ada informasi, katanya ada pendaftaran di SMA mana. Kebetulan bos itu dekat dengan SMA itu. Kita minta tolong bos, anak kami bisa dibantu masuk SMA. Oh bisa. Ya pola hubungan kayak begini ini, interaksi yang baik itu, jangan ditinggal hanya karena kepencut, kepingin gaji yang lebih besar. Di perusahaan baru, kamu belum tentu kerasan. Di perusahaan baru, kamu belum tentu dicocoki lingkungan. Sementara di yang lawas ini, sudah at home, kerasan sudah enak, nyaman. Nah, istiqomahlah. Termasuk dalam berjodoh. Lalu sudah nikah dengan Fatimah, ya sudah. Tidak usah toleh-toleh ke sana kemari. Penyakit kita itu kadang punya penyakit nggak bisa istiqomah. Orang Blitar itu punya dalil, tapi dalil alam Blitar. Hubbul intiqal alamatul konyol. Ya. Orang suka pindah-pindah, genjek, nggak istiqomah. Itu alamat dari orang konyol. Sudah. Jadi sekali lagi, sholat jangan bedot, lalu akhlak yang baik kepada siapapun, punya keterampilan, punya pekerjaan, punya skill apa, upayakan itu istiqomah. Jangan gampang pindah-pindah. Semoga terus nyuwun sewu tentang doa. Orang awam itu doa yang paling bagus ya sholawat sudah. Sholawat yang mudah ya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hilir boyo, dari Mbah Makhrus Ali, itu santri-santri itu hampir pasti ijazai. Membaca sholawat itu 1000 kali setiap malam. Insya Allah hajatnya lancar, Mas. Paling-paling seberapa jam selesai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada ta'alum nilir boyo, ijazai itu. Bayangkan, Lirboyo dulu ijazahnya nggak diakui negara. Mereka pulang bawa ijazah diniyah, dipakai ngelamar mudin nggak bisa. Dipakai ngelamar KUA nggak bisa. Dipakai ngelamar untuk bisa P3K nggak bisa. Itu ijazah pondok itu. Suramlah masa depannya secara dohir. Tapi mengapa alumni itu pada sukses? Banyak yang jadi kiai. Kalaupun pedagang juga mereka sukses. Petani mereka sukses.
Jarang sekali alumni Lirboyo Peloso yang pulang jadi pengangguran. Sementara alumni kampus jadi pengangguran banyak, Mas. Itu antara lain karena ada keberkahan. Nah, keberkahan itu kalau saya tanya wirid, zikir, yang diijazahkan kiai pada kami alumni, itu biasanya sholawat itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali baca isya. Kalau mau ajastukum lidalik. Saya ijazahkan zaman mengamalkan itu. Dulu Lirboyo Mbak Pangurus Ali. Iya tuh beda Mobil jadi. tuh ya. Oke. Mobil tuh sebagai Baik, terima kasih Mas Deden sudah sangat jelas ya jawabannya. Oke, eh, berikutnya ke Mas Budiansyah, silakan open mic. Terima kasih atas waktunya. Pada pertanyaan saya langsung saja. Apa hukum menambahkan lafaz Sayyidina dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad? Sedangkan kan dalam hadis ada la tusayyiduni fis shalah. Katanya di dalam sholat dianjurkan mengucapkan Sayyidina. Jadi abdolnya kalau ngikut salafun soleh lebih abdolnya pakai Sayyidina atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meraih taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Tentang katanya ada hadis la tusayyiduni, itu hadis palsu. Kepalsuannya karena ikrobnya salah. Karena sorofnya salah. Sayyid itu dari sulasi sada yasudu. Masdarnya siada. Bukan sada yasidu, tapi sada yasudu. Huruf tengahnya itu wawu. Sada yasudu. Siada bahwa sayyid. Nah, karena aslinya wawu sada yasudu, kalau ikut wazan fa'ala yufa'ilu, bukan sayyada yusayyidu, tapi sawwada yusawwidu. Andai ada hadis benar, harusnya bunyi hadis jangan mensayyidkan aku. Itu hadisnya la tusawwiduni. Bukan la tusayyiduni. Saya harap bisa dimengerti. Dan kalau ikrobnya salah, nahwu sorobnya salah, enggak mungkin itu hadis Nabi. Karena enggak mungkin Nabi berbahasa Arab, lalu ikrobnya salah. Terus Nabi masih harus belajar nahwu kepada kakekmu, enggak mungkin. Ana afsahu man nataqa biddad. Ghaira anni min Quraisy. Orang Arab yang paling fasih itu Quraisy. Orang Quraisy yang paling fasih itu Nabi Muhammad SAW. Huruf hijaiyah yang paling sulit dilafadzkan itu dot. Nabi Muhammad adalah sefasih-fasihnya orang Quraisy melafadzkan dot. Kalau melafadzkan huruf yang paling sulit pun, Nabi tetap yang paling fasih. Apalagi sekedar urusan harokat macam-macam. Ya malah lebih fasih. Nggak mungkin Nabi salah. Sehingga ulama-ulama, kiai saya termasuk Kiai Mas Duki Mahfud, mengatakan itu bukan hadis. Itu buatan karena salah tasrifnya. Salah sorotnya. Harusnya la tusawwiduni, lalu katanya ada hadis la tusayyiduni. Yang pertama. Yang kedua, ada tambahan sayyidina. Kalau yang sampean tanyakan fatwanya ulama,
Saya jawab fatwa ulama di I'anatul Talibin. I'anatul Talibin yang mengarang Syekh Abu Bakar Sato yang mensarai ini tadi. Ya, di situ dikatakan wa yajuzu al-ityan bis-siyadah. Boleh ketika menyebut Nabi Muhammad SAW di dalam sholat, ditambahi kalimat sayyidina. Dan itu tidak termasuk menambah-nambah syariat. Sekarang saya nanya, sampean misalnya sholat maghrib, lalu baca Fatihah, lalu baca surat Inna Atoina. Kemudian karena Inna Atoina terlalu cepat, mau ruku, masih banyak makmum yang nanti nggak nutut Fatihah itu. Lalu sampean tambah bacaan idza jaa nasrullah. Nah, salat baca surat Inna Atoina, lalu sambil menunggu orang-orang biar punya waktu untuk menyelesaikan Fatihah, saya menambahi surat idza jaa nasrullah. Kayak begitu itu tambahan yang mudah apa tambahan yang bid'ah? Mudah. Wah, kira-kira Nabi akan baca surat, baca a'udzubillah apa enggak? Kita enggak tahu. Nabi ketika membaca Fatihah di dalam sholat, kira-kira membaca a'udzubillah apa enggak? Kita enggak tahu. Tapi saya sampean memastikan sebelum baca Fatihah, diri pelan baca a'udzubillah. Nah, tahu-tahu membaca a'udzubillah sebelum baca Fatihah, sebelum baca surat, tanpa kita tahu apa Nabi melakukan itu atau tidak. Paham enggak? Iya, betul. Kalau bid'ah ya enggak, wong Quran perintah secara umum, wa idza qara'atal Quran fasta'idz billah. Jika Anda ingin baca Quran, bacalah ta'awudz dulu. Nah, kita nawaitu melaksanakan perintah ayat itu. Meskipun kita enggak tahu, Nabi itu ketika sholat akan Fatihah, baca a'udzubillah apa enggak, ya kita enggak tahu. Nah, dahulu Umar menyebut Abu Bakar Sayyidina. Menyebut Umar juga, menyebut Bilal juga Sayyidina. Beradab, berakhlak, diperintah. Andai kita enggak menemukan dalil, Nabi pakai a'udzubillah atau tidak. Andai kita enggak menemukan dalil, Nabi baca 2 surat atau 1 surat. Andai kita enggak menemukan dalil, beradab dengan Sayyidina itu dilakukan Nabi atau tidak. Tahu-tahu kita lakukan pakai dalil umum. Dalil umumnya antara lain muliakan Rasulullah. Zimlah kepada Rasulullah. Beradablah kepada Rasulullah. Dalilnya secara umum kalau baca Quran, bacalah ta'awud. Dalilnya secara umum, non sewu, diperintah supaya imam itu memperhatikan kondisi makmum. Jangan baca surat terlalu panjang, kasihan makmum. Jangan baca surat terlalu cepat, juga kasihan makmum. Ketika baca surat Inna Atoina mau ruku, banyak makmum yang belum selesai Fatihah. Lalu tas inisiatif sampean ditambahi surat Qul Huwallah. Biar orang-orang selesai baca Fatihah. Tentu itu semua karena berdasar dalil umum, sekalipun secara spesifik enggak ada dalil khusus tentang itu termasuk yang boleh dikerjakan. Kecuali kalau kita nawaitu nambah-nambah dalil. Contoh lagi, saya sholat berdiri, rakaat kedua sini gatal, saya garuk. Saya melakukan perbuatan di dalam sholat,
yang nggak ada contoh dari Rasulullah. Mana dalilnya menggaruk di rakaat kedua? Ya nggak ada. Lantas kalau nggak ada dalil Nabi menggaruk-garuk rakaat kedua, terus gatel. Nah, saya nggak boleh garuk-garuk. Alasannya nggak ada dalil dari Rasul. Tentu ini boleh. Karena nggak ada niat nambah-nambahi rukun sholat. Nggak ada niat nambah-nambahi syariat. Terkecuali kalau memang ente ajarkan kepada murid. Sebelum sholat, pengumuman jamaah, perhatikan nanti setiap rakaat kedua, disunahkan tangan taruh sini garuk-garuk 3 kali. Akhirnya sampean dan kelompokmu, pesantrenmu, punya cara sholat aneh. Setiap rakaat kedua mesti garuk-garuk dengan keyakinan itu bagian dari syariat. Nah, yang kayak begini loh, itu nambahi yang bid'ah. Contoh lagi, satu lagi, biar sedang ini. Nabi perintah sedekahlah. Mau sedekah duit boleh, sedekah es boleh, sedekah daging mentah boleh, sedekah sate boleh juga boleh, sedekah dibungkus plastik boleh, sedekah dibungkus daun juga boleh, pakai kertas kotak juga boleh, berkatnya ditambah duit 1 jutaan juga boleh. Itu semua boleh tanpa ada dalil spesifik tentang satu persatu perlakuan ini. Yang tidak boleh itu kalau kita mentasrik zaman kiai di depan masyarakat membuat aturan para jamaah kalau selamatan itu malam Jumat Legi yang dibeleh harus jago. Kalau enggak jago tidak sah. Nyembelihnya jago harus jam 4 sore. Kalau tidak jam 4 sore tidak sah. Lalu ayamnya harus dipotong 7 potong. Kalau tidak 7 potong tidak sah. Mungkin aturan baru. Kau wajibkan umatmu untuk melakukan perbuatan tata cara yang syariat tidak mewajibkan. Yang kayak begini loh namanya. Padahal andai saya motong ayam 7, Pak Danian itu, kenapa tak potong itu? Dan memang undangannya 7 orang. Lalu ayam tak potong 7, nanti dibagi 7 selesai. Tentu itu sekali lagi sama sekali bukan bid'ah. Jangan memandang setiap perbuatan yang dilakukan Rasulullah lalu langsung divonis bid'ah. Tinggal konteksnya apa, niatnya juga apa. Teman-teman Salafi, sholat sering begini. Ada perintah apa enggak dari Rasulullah? Enggak ada. Berarti dia melakukan sesuatu yang Rasul tidak merintah. Apa ya bid'ah? Belum tentu bid'ah. Kenapa? Begini-begini memang gatel, Mas. Ya. Tentu enggak bid'ah, ada hajat manusia. Terkecuali kalau jadi ajaran. Pokok kelompok kita itu kalau sholat, disunahkan begini-begini. Jadi model, semua murid sampean, kelompok sampean, saben sholat, mesti begini. Ketika ditanya, ngapain? Oh ini sunnah. Nah, ini mensyariatkan sesuatu yang Rasul tidak mensyariatkan. Sama-sama begini, bisa bid'ah, bisa enggak. Saya begini enggak bid'ah, memang gatel. Orang lain begini bisa bid'ah karena nganggap itu sunnah. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas ya, Mas Budiansyah. Baik. Yai, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini saya bacakan 2 di antaranya. Yang pertama, ini tips untuk mempraktikkan ajaran tasawuf di kitab Kifayatul Atqiya ini, Kiai, untuk pemula.
Yang kedua, eh, kitab Kifayatul Atqiya ini sebagaimana judul musyawarah buku kita hari ini adalah eh, menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi ya. Nah, ini bagaimana kiat-kiat untuk melakukan hal itu, menyeimbangkan antara urusan duniawi dan juga urusan ukhrawi. Jadi Nih, dua pertanyaan itu, Kiai. sekali lagi, untuk orang awam, jangan berjalan sendiri. Hmm. Teman mahasiswa, teman karyawan pabrik yang di Malang, jangan sendiri. Ikutlah rutinan di Pondok Gading. Ada Ki Bedowi. Atau di Ki Saifuddin Zuhri. Di Pak Arjosari. Ada di Gus Suyuti. Sekarang Gus Ali Mustafa. Itu mungkin bareng-bareng saya. Orang awam, satu problemnya, udah nggak tahu dalil itu sahih apa tidak. Problemnya nggak tahu pemaknaan istimbat seperti itu benar apa tidak. Nggak tahu juga tata cara seperti itu benar apa tidak. Pendapat seperti itu bertentangan dengan akidah apa enggak. Orang awam kadang nggak tahu. Maka menurut kami siapapun yang merasa awam, yang di Jakarta misalnya, jangan jauh-jauh dari kiai yang ada di Jakarta. Di sana ada Kiai Manarul, ada Kiai Syukuron Makmun, dan yang lain-lain. Yang di Bogor juga mohon, di Sawangan juga mau, di sana ada Kiai Said juga, di Darussakofa apa-apa itu, dan yang lain-lain. Jangan berjalan sendiri. Lalu format berjalan tidak sendiri bersama Kiai itu bisa jadi secara fisik. Memang kita sesekali ikut pengajian rutin di situ. Tosuan kepada Kiai setelah kenal, Kiai mohon bimbingannya. Kami di pabrik, kami kuliah di luar negeri. Sesekali kalau ada yang muskil, mohon Kiai berkenan kalau kami chat, kami nanya, kami WA, mohon Kiai bisa bimbing kami. Itu namanya juga tidak berjalan sendiri. Jika ada hal-hal yang sulit, jangan diputuskan sendiri. Jika akan nikah misalnya, soal kepada Kiai dulu. Kiai kami mau nikah dengan fulana, karakternya seperti ini, anaknya Pak Fulan. Mohon Kiai memberikan dawuh kepada kami. Syukur Kiai istikharah. Insya Allah kita yang awam. Kalau bareng Kiai terus selamat. Nabi bersabda, "Man qallada aliman laqiyallaha saliman." Siapa yang ikut Kiai, insya Allah nanti selamat. Terus kalau ikut Kiai, itu kadang kelihatannya kita bekerja sampai kaya. Dan itu tasawuf juga. Kalau nggak ikut Kiai, sudah melarat, sudah nggak punya duit, sudah rekoso, ternyata terlalu sufi juga. Dengan bimbingan Kiai, pengusaha pun sufi. Tanpa dibimbing Kiai, melarat pun nggak jadi sufi. Udah, pokoknya kalau kita awam ikut Kiai saja. Saya kira begitu. Lalu yang pertanyaan kedua ya, yang menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi itu ya, tips-tipsnya gitu. Sekali lagi, jangan sendirian. Hmm. Kadang-kadang malah Kiai, ya terus, Hmm. perusahaannya dibuat segede-gedenya. Hmm. Kayak suruh ngurusi dunia terus. Ternyata si santri atau jamaah ini ketika kaya raya, sangat maslahat untuk Islam. Jadi ada alumni-alumni yang butuh pekerjaan, arahkan ke situ. Ada jamaah-jamaah miskin, yatim yang butuh bantuan SPP. Dimintakan dia yang bantu. Pokoknya kalau yang nyuruh kiai, udah ikut saja. Disuruh kaya siap, disuruh tidak miskin siap sudah. Pokok yang nyuruh kiai. Iya, suruh jadi kaya siap, disuruh tidak miskin siap. Ya, Ya, terima kasih Kiai. Ini kita kembali ke penanya langsung. Silakan Mas Jihad Agil Maulana.
Silakan open mic. Baik, sebelumnya mohon maaf, apa suara saya terdengar dengan jelas ya? Oh, terdengar, Mas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya saya tadi joinnya terlambat Pak Yai, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Yai. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Jed Akhil Malakusuma, mohon arahannya Pak Yai karena ini mengangkat tema terkait dengan mengejar dunia dan prioritaskan akhirat. Mohon izin arahannya Pak Yai, bagaimana sih mengejar dunia dalam perspektif Islam itu yang seperti apa? Saya mohon arahannya. Kemudian menyambung dengan pertanyaan yang pertama Pak Yai, di mana tadi dijelaskan untuk tips terkait dengan istiqomah. Apakah ada Pak Yai amalan agar kita bisa istiqomah dalam menjalani entah itu pekerjaan, entah itu amalan? Mohon arahnya Pak Yai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Terima kasih. Begini, yang penting itu niatnya sudah benar. Niatkan hidup itu untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah berorientasi untuk Allah, untuk akhirat, hatinya sudah mengarah kepada Allah, tidak menuruti ambisi nafsu, tidak menuruti keserakan nafsu, tidak menuruti emosi, tidak menuruti kedengkian, dendam kepada orang yang enggak ada. Semuanya full kepingin mendapat ridho Allah, disyafaati Rasulullah SAW. Kalau hati sudah kayak begitu, you di perusahaan mau kaya raya baik, dan itu namanya keseimbangan dunia dan akhirat. You di kampus sampai jadi rektor juga baik. You di sawah sampai menjadi petani sukses juga baik. Sampai di kuliner sampai sukses juga baik. Pokok kalau sudah niat sudah benar, hati sudah tulus karena Allah, mau melakukan apapun itu namanya akhir juga. Zahirnya Anda melakukan keduniaan, tapi sejatinya semuanya itu kau peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Toh setelah kaya, kekayaan toh juga Allah. Juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami maaf ketika ngaji tidak menolak ketika kami dibesaroi di amplopi. Kami sadar betul bagaimana mengelola amplop itu. Bagaimana mengelola bisaroh itu. Supaya tidak untuk menuruti nafsu memperkaya diri. Kita serahkan pada Bunyai yang ngatur untuk membantu santunan setiap bulan sekian. Bunyai yang ngatur. Untuk menggratisi beberapa santri SMP SMA yang nggak mampu sekian. Untuk membantu membisaroi guru-guru ngaji sekian. Dan sekarang karena kami lagi bangun masjid, itu biasanya diminta sekitar 50 juta setiap minggu oleh pemborongnya. Nah, ketika semua sudah kita arahkan untuk Allah, untuk agama, untuk din, untuk ilmu, maka kerja pun jadi ibadah. Menerima bisaroh pun jadi ibadah. Jangan dipikir kalau seimbangan ini sesekali mikir dunia, sesekali mikir akhirat. Lakukan apa yang jadi pekerjaanmu, lakukan dengan tekun, niatlah dengan benar, mesti ada keseimbangan dunia dan akhirat. Saya kira begitu ya. Terus supaya istiqomah, lingkungan itu penting. Kalau barangkali nanti nikah, nyari calon mertua, nyari calon istri, nyari calon mertua yang sepadan, yang sepaham, yang mungkin latar belakangnya nggak jauh-jauh. Yang repot itu maaf, anak lulusan pondok Lirboyo Ploso lalu dapat artis. Dunianya jauh beda. Ketika yang pondokan itu ingin mempertahankan instrumen amalnya, wirid, kayak jausan, pakai hizib, macam-macam. Istri nggak mendukung.
Lingkungan syuting juga nggak mendukung, buyar Mas. Jadi saya kira lingkungan teman itu jadi penting. Tapi bagi orang yang sudah benar-benar kuat, wong Jawa ngarani dukling, kayak Mbah Hashim As'ari, apalagi Rasulullah SAW. Mereka kumpul dengan lingkungan rusak pun bukan mereka jadi rusak. Justru mereka yang rusak malah berangsur menjadi baik. Ki Hashim As'ari sengaja bikin pondok di Tebuireng. Yang ketika itu katanya banyak maling, banyak perampok. Setelah sekian tahun berjalan, bukan Mbah Hashim dan keluarganya yang ketularan jadi maling. Tapi lingkungannya yang malah menjadi baik. Lirboyo juga seperti itu. Mekah dulu kejahatan, musyrikan, kedoliman, membunuh anak, rampok. Nabi datang ke sana, diutus Allah ke sana. Ada di lingkungan yang rusak, bukan Nabi menjadi rusak. Orang Mekah yang berangsur menjadi baik. Nah, tinggal melihat karakter kita itu karakter ekstrovert apa introvert. Ibarat mobil truk, kita itu bak yang gandengan belakang, ngikut saja. Apa kita yang truk yang depan itu. Secaranya kita punya karakter bisa membawa orang lain, sampean lingkungan rusak pun nggak masalah. Nanti yang rusak itu akan ikut sampean. Tapi ketika sampean punya karakter introvert, pasif, tidak aktif, nggak bisa agresif, fighter, udah cari selamat saja Mas. Cari lingkungan, cari mertua, cari teman yang baik-baik saja. Bersama mereka kita terbawa kebaikan mereka. Saya kira demikian. Terima kasih Kiai atas jawabannya. Teman-teman, ini kita sudah hampir 2 jam ngaji bersama Kiai Marzuki Mustamar. Kepada penanya yang belum sempat mengajukan pertanyaannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kita terbatas. Ini kebetulan ada beberapa permintaan Kiai untuk ini semoga kajiannya berlanjut. Siap. Jadi nanti siap disambung lagi. Waktunya nanti biar diomongkan sama Wildan. Iya. Kami tinggal jalanin saja. Terima kasih Kiai, tadi banyak sekali ilmu yang kami dapat pada malam hari ini dan juga terima kasih banyak atas masukan-masukannya kepada kami khususnya. Insya Allah semoga sebelum akhir tahun kami berkesempatan untuk sowan ke Malang, ke Gase, sekaligus menyerahkan beberapa kitab terjemahan kami untuk ditashih atau ditahqiq oleh Kiai Marzuki Mustamar, begitu. Dan juga teman-teman bagi yang ingin memiliki terjemahan kitab Kifayatul Atqiya bisa memantau media sosial kami atau langsung check out di marketplace kesayangan teman-teman. Baik. Cukup sekian teman-teman ngaji malam hari ini. Terima kasih banyak Kiai Marzuki sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Yai. Semoga ngaji ini bisa berlanjut lagi. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terus Pak Yai. Iman dari Kuningan Pak Kiai. Masya Allah. Kami ini akhir-akhir sering ke Jawa Barat. Oh baik Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa ketemu Pak Kiai. Ya, kemarin Rabu malam Kamis kami di Garut. Iya. Lalu kemarin Ahad kami di Cirebon. Terus kapan lagi nanti akan ada acara di
Bekasi. Oh Nggak tahu iya, ini tumben banyak titik-titik di Jawa Barat itu. iya, iya, Jawa iya. Monggo kalau ke nggih. Jakarta Pak Yai. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Satu. Mas, kalau ada kontaknya boleh nggak mau ke ini ke pesantrennya? Kami tidak punya izin untuk memberikan Oh gitu ya. jadi harus Iya, mungkin Bapak bisa menghubungi melalui medsos Ngawas Abah. Jadi nanti bisa berhubungan langsung dengan santri beliau. oh iya, baik, baik. Wildan. Terima kasih ya, Mas ya. Terima kasih teman-teman Turosian, pembaca Turos yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti musyawarah buku Ngaos Kifayah pada malam hari ini. Eh, Kami rutin mengadakan musyawarah buku selama kurang lebih eh, 2 minggu sekali. Nanti pantau terus infonya di medsos kami, di Instagram terutama. Kami akan eh, membagikan informasi tentang musyawarah buku berikutnya melalui medsos kami. Silakan Baik. dipantau terus. Terima kasih Mas sudah beli nih. Alhamdulillah, mantap betul. Iya. Pamit Mas, sukses selalu. Ditunggu kabar berikutnya. Teman-teman di kolom komentar sudah kami sematkan link produknya. Silahkan check out. Masih ada waktu. Dan juga eh, tadi kami baik teman-teman juga jangan lupa pantau terus medsos kami karena 2 hari dari sekarang berarti hari Jumat akan kami umumkan penanya terbaik eh, yang akan mendapatkan door prize 1 eksemplar Kifayatul Adkiya dan juga 1 eksemplar lagi untuk orang yang untuk peserta yang nge-share insight pengajian malam hari ini melalui story atau postingan Instagram. Silakan pantau terus. Teman-teman semua, 2 menit lagi akan saya tutup Zoom-nya. Bagi teman-teman yang belum mengisi link absensi, silakan diisi link absensinya. Dan bagi teman-teman yang mau order bukunya, masih ada waktu untuk mendapatkan promo melalui link yang di-share di kolom komentar. Kami tunggu 1 menit lagi ya.